now I got a lot more to lose than just my career. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Nah, minggu lalu baru aja keluar serial terbatas yang dibintangi oleh Kevin Hart dan Wesley Snipes. Nah, filmnya itu sendiri atau serial itu sendiri berjudul True Story. Sekarang sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, yakni Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Sehat tentunya. Gimana? Sehat juga, Mas? Sehat. Nah, ini ada sebuah serial terbatas nih di Netflix nih. Bintangnya orang bilang itu, wah ini pasti nih bintang komedi nih, filmnya pasti film komedi nih. Ternyata bukan film komedi juga ya, Mas ya. Gimana ini, Mas, Bukan. pengalaman dari nonton ini? True story ya Mas ya. Hmm, Ini di tahun 2021 ya Mas ya. Ini film yang termasuk gua habisin langsung Mas, nggak pakai 1 hari Mas. Jadi season terbatasnya kan 7 episode ya Mas ya. betul. Gue tonton langsung 5 jam itu Mas. Full Mas, 1 hari Mas, abis Mas langsung Mas. Gue telan mentah-mentah Mas. Wah, tumben-tumbenan nih. Kenapa nih? Kenapa? Sebelumnya belum pernah. Tahun 2021 paling maksimal gue nonton series tuh paling 2 episode Mas. Udah 2 episode Mas. Betul, 2 episode, terus nanti nyambung lagi berapa hari kemudian gitu ya. Kalau ini kayak ini Iya. justru nih saya agak bingung nih. Wah, ini kok tiba-tiba nih seorang Mas Watching Movie Channel ini bisa maraton istilahnya untuk menonton sebuah film yang mungkin bagi beberapa orang ini terlewati dari radarnya. Gue yakin Mas, ini film mini series sampai tanggal sekarang ya Mas ya. Mungkin masih dilewati Mas, atau orang tuh kalau udah lihat Netflix masih tuh nanti aja deh. Si Kevin Hart lagi gitu, paling pikirannya mungkin Hmm. kayak gitu Mas. Nah, sebelum kita ngomong soal panjang lebar mengenai film ini, kira-kira kenapa nih kemungkinan orang melewatinya? Karena satu mungkin ya kan, kalau salah satu daya jualnya kan di poster ini atau di tiap film-film Kevin Hart kan mukanya Kevin Hart ya Mas ya. Mungkin orang Betul. pikir Kevin Hart lagi nih, komedi lagi ujungnya. Tapi mungkin dalam hati, mungkin kalau orang yang cari pengen yang ringan, terus apalagi ini kan series ya Mas ya, orang mungkin berpikir ulang kali, wah Kevin Hart series mungkin aromanya mungkin nih komedi-komedi konyol lagi, mungkin pikiran orang Mas. Betul bisa angkanya mungkin komedi situasi segala macam yang kayak di film-film film-film Will Smith zaman dulu seperti itu kali ya. Iya. Atau mungkin dalam hati mereka, Kevin Hart mungkin ntar deh kalau gue lagi moodnya lagi pengen yang ringan-ringan gitu Mas, pikirannya gitu Mas. Nah, tapi ada juga dong dalam arti kalau gitu misalkan kalau ada orang yang waduh, aduh pikiran gue lagi mumet nih. Wah, Kevin Hart. Pasti lucu nih filmnya nih. Coba nonton ini. Gimana itu, Mas? Tapi ada terganjal sama limited series ya Mas, ada mungkin. Ada, wah ini kok series ya. Terus kayaknya pasti ada jadi bahan pertimbangan, apalagi kan Netflix, apa kalau kita lihat di peringkat 1-10, mungkin netizen plus 62 pasti lebih utamakan 1-10 dulu Mas, pikiran Mas. Wah ada Hellbound nih. Terus ada Hometown Cha-Cha, atau misalnya dia belum beres atau apa gitu ya. Hellbound, Hometown Cha-Cha, terus ada film itu yang lagi rame juga tuh, film apa tuh Mas ya? Filmnya si yang main Olympus Has Fallen itu tuh juga gue tuh Night Hunter ya. Itu Oh katanya iya, banyak yang kapal nonton selam, itu. betul. Ya, dalam hati mungkin orang lebih milih film ringannya, dalam arti mungkin filmnya situ deh. Film action gini deh mungkin ya Mas ya. Tapi gue lihat Mas, waktu gue lihat di Coming Soon itu belum masuk ke 1-10 Mas. Dia nggak masuk 1-10 tuh Mas. Nggak masuk top 10-nya Indonesia tuh Mas. True story Mas. Sampai Gue lihat saat ini juga masih belum ya? belum. Terus gue lihat, wah ini yang baru ditayangkan, gue wah ini apa nih True Story nih. Gue mukanya familiar sebelahnya Mas, gue lihat Mas. Ini kayak gue familiar nih, muka ekspresi kayak gini nih. Kalau angkatan-angkatan udah tua nih pasti familiar nih. Enggak sih, gue lihat nih ekspresinya Mas, ekspresi yang tanpa ekspresi itu loh. Yang biasa kan dia kan jadi seorang kayak protagonis ya Mas, jagoan yang jarang tersenyum. Jagoan, betul. Jarang tersenyum kan, ekspresinya seperti itu kan, dingin dan ngeri kan, si Wesley Snipes kan Mas. Ternyata ya udah gue tonton Mas, tapi gue
apa ya, maksudnya tuh di awal pun gue masih nyangka nih film ringan, film penuh komedi Mas, sampai episode pertama baru berjalan 20 menit tuh Mas, yang dia ketemu di kamar itu loh Mas, yang tahu-tahu di hotel itu loh. Itu gue Betul, masih betul. mikir, ini film ringannya komedi, ya udah deh, karena gue ada sedikit memang suka sama si Kevin Hart ya Mas. Dia satu aktor yang hampir tuh film-filmnya, emang gue nggak nonton semuanya Mas, tapi film-film dulu tuh bahkan gue selalu nonton terus Mas, dia Mas, Kevin Hart. Hmm. Akhirnya gue tonton sih Mas, dan kebablasan Mas. Biasa tuh gue 2 episode tuh gue pasti mikir, udah otak gue istirahat dulu Mas kalau nonton series Mas. Jadi biar refresh lagi, kita misalnya lagi bener-bener ngapa-ngapain tuh, kita tuh udah 2 episode cukup Mas. Bagi gue tuh film 2 jam tuh udah cukup sebenarnya Mas. Tapi ini lanjut terus Mas. Apa nih yang jadi daya tarik dari serial ini untuk Mas watching nih, yang notabene ini cukup tanda kutip itu cukup memilih-milih Iya, serial karena waktunya itu kan cukup panjang ya. iya. Karena kalau gue bilang, kalau jawaban gue mungkin klise ya Mas. Kalau dibilang tuh ini tiap episode bikin penasaran, nah itu sih mungkin klise ya Mas ya. Selain itu memang ada suatu apa ya Mas ya, magnet kuat Mas di film ini kalau menurut gue Mas, untuk selera gue ya Mas ya. Bagi gue nih ada limited series ini ada suatu magnet kuat yang nggak biasa Mas. Yang Apa dimana tuh? tuh kayak tiba-tiba tuh langsung apa ya, gimana, kita kan nonton Terhipnotis. bisa kita nonton Kevin kan bawaannya auranya harusnya komedi. Bawaan dia tuh emang di sini pun masih ada bawaan komedinya Mas ya, kalau terlihat ya Mas ya, cara dia ngomong, cara Betul. dia, walaupun dia benar-benar 100% serius di sini, saya perannya ini benar-benar 100% serius ya Mas ya. Tapi Betul, kan betul. kita lihat dia, cara dia ngomong atau ocehan dia kan kadang kan masih ada lucu-lucunya juga kan Mas ya. Tapi di bawah sama sutradaranya atau di bawah sama filmnya ini nih ke arah yang menegangkan Mas. Menegangkannya tuh bermain apa ya, bermain psikologis ya menurut gue ya Mas ya. Psikologis, penuh teka-teki, terus penuh kayak kekhawatiran, dan ini kayak kita sering ngalamin Mas. Maksudnya tuh kita tuh, gue ngerasa sih kayak ini related sama apa ya, maksudnya related sama kejadian-kejadian umum yang terjadi di setiap manusia Mas. Makanya itu Oke. tertuang dalam sebuah scene si Kevin Hart sama si kakak beradik ini. Tapi ceritanya tuh sekilas gini Mas ya, sekilas tuh ceritanya tuh biasa ya Mas, tapi tuh jadi luar biasa Mas, karena kemampuan mungkin ya sang sutradara itu memilih para cast-nya juga Mas. Kayak efektif semua Mas, semuanya efektif Mas. Betul, betul. Terus nggak ada scene tuh kayaknya tuh yang terbuang percuma Mas. Walaupun sekilas kita lihat film ini nggak dalam ya Mas ya, penjabarannya nggak dalam atau ceritanya nggak dalam, tapi tuh semua tuh kayak efektif banget Mas. Efektif Mas itu Mas. Dia tuh Betul, betul. nggak terlalu menitik beratkan ke stand up komedi, enggak loh. Dia nggak menitikkan ke stand up komedi atau kayak mau menggolkan sebuah apa ya, maksudnya tuh tema yaitu stand up komedi, enggak. Ini yang digali adalah sebuah hubungan yang terjadi, kita ngebayangin kita jadi si Kevin Hart ya Mas. Sebagai penonton tuh kita harus ngebayangin kita sebagai Kevin Hart gimana tuh jadi dia tuh posisinya seperti itu Mas. Iya, 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 iya. Benar sih, benar. Itu bagusnya itu tuh. Ini nggak main-main loh film lo Mas. Ini lebih bagus gue bilang bahkan ya daripada yang tahun 2020 lalu Mas, Queen's Gambit. Emang beda ya Mas ya. Beda ini ya Mas ya, beda genre ya Mas ya. Tapi secara keseluruhan nih kalau diadu tuh gue susah lo bilang nentuin pemenangnya sama Queen's Gambit loh. Oke, oke, oke. Kalau dari Memang ini sisi kan film. beda nih, beda. Nah, ya itu tergantung selera juga sih ya dalam arti ya. Dan karena kan yang satu ya tadi itu yang satu itu mengenai catur dalam arti walaupun ada latar belakangnya segala macam, yang satu ini mengenai thriller dan mungkinan nih yang ini nih menggambarkan apa yang terjadi di dunia istilahnya Nyata. dunia selebritis ya kita ngomong ya, kan Iya. ini kan selebritis nih dalam arti mungkin di luaran sana ini ya ini kejadian ya, dan ini menarik nih. Nah, Iya. sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai karakter-karakternya ini. Nah, kalau dari segi kayak misalnya sinematografinya ataupun dari segi musiknya segala macam gimana, Mas? Ini bagus sih Mas, musik latarnya sih emang, kalau musik sih dia musik-musiknya sih memang lebih ke ini Mas ya, kayak apa namanya, kayak back sound gitu Mas ya. Betul.
Tapi tuh backsound-nya itu kalau pas lagi menegangkan Mas, lu lihat deh Mas, Cocok ya. cocok banget itu bikin kita tuh ibaratnya gue makan nasi sampai gini A-nya A-nya lama Mas, A-nya karena kita saking mau perhatiin ini nggak mau ketinggalan nih Mas, nggak mau sedetik pun kita lihat nasi sebentar ke bawah gitu Mas, ibaratnya gitu Mas. Ini Hmm, film hmm. jujur nih kalau ditanya nih film selera gue banget kayak gini Mas, Mas harus tahu Mas. Iya, iya, oke, oke. Nah, ya tadi yang kita udah ngomongin juga nih, dalam film ini memang nggak bisa terlepas mengenai dari ceritanya ini yang mana kita ini terikat dengan karakter-karakter yang ada nih Mas ya, benar ya? Iya, Mulai dari karakter utamanya si Kit atau si Carlton tuh kakak-kakaknya tuh, terus iya. ataupun fans die hard-nya itu si Jean, terus Aduh, juga ada sang bodyguard-nya si Herschel atau aduh. manajer yang seperti saudara si Todd, dan jangan lupa juga dua mafia yang Akhir. dua mafia plus adiknya si Ari. Ini Ih, masing-masing ini punya punya istilahnya bisa bilang itu punya sisi yang nggak cukup sia-sia menarik Mas, ya. nggak Hmm? sia-sia. Jadi tuh karakternya Hmm. yang masuk nih cast-nya nggak terlalu banyak, nggak sampai 10 orang, tapi tuh nggak sia-sia Mas. Semua tuh dikasih porsinya tuh pas banget semuanya Mas sama sutradaranya Mas. Betul, betul. Nah, kita mulai dari siapa dulu nih? Dari penjahatnya dulu apa gimana? Penjahatnya boleh, penjahatnya nih Mas, 2 orang ini Mas. Gimana nih si Nikos dan Safas yang dimana itu adiknya juga si Ari itu, adiknya itu si Ari itu Billy Zane itu kan juga ya, kita kenal juga ya, terkenal juga tuh Billy Zane tuh. Nah, Gila itu berkarakter banget Mas. Itu dari si Billy Jean aja Mas ya, si Ari itu yang pertama kali Mas. Itu ngeselin. aja itu cocok loh. Dia waktu itu sutradara milih dia tuh sebagai orang yang ngeselin, orang yang kayak ketawa-ketawa tapi tuh kayak Betul. nyimpen nyimpen apa ya maksudnya tuh nyimpen ancaman-ancaman ke si itu ya si The Kid itu si Kid itu ya itu pas banget pas sosoknya gede bajunya kayak sekilas kayak orangnya kayak apa kayak metroseksual gitu tapi kalau sekali dia ngomong Hmm. lagi serius lagi ngancem tuh serem loh mas dia mas. Ya awalnya sih kita pikir ini, oh ini orang ini santai banget bawaannya nih, bisa sambil, oh ya udah pokoknya lu pesen steak ini gini Ternyata gini dia santai. Tapi pas bicara soal duit, Oh gila, wah. sosoknya udah beda tuh mas. Sosoknya udah beda ketika dia udah ngomong duit mas. Udah Hmm. ngancem. Dan Gimana nih? sosoknya pas banget mas, gede, tinggi. Terus cara ngomongnya kelihatan santai, tapi itu ketika dia lagi ancem ya mas, saya lagi mengancam si Kid itu tuh bener-bener tuh auranya tuh dapat mas sebagai seorang kayak mafia gitu mas, kayak orang yang kuat gitu mas. Hmm, Ngeri mas hmm. itu mas. Dan gue kalau Betul. jadi posisi si Kid itu ya Kit. mas ya, itu memang kalau dia ya sebagai dia gini Mas si Kit itu memang sekilas orang yang apa ya Mas ya orang mungkin orangnya dia sebenarnya orangnya pengalah ya Mas ya Hmm, hmm. karakter apa maksudnya tuh dia ngalah tapi tuh dia nggak mau diinjak-injak kesannya juga ya orangnya ya. Mungkin karena udah jengah, udah istilahnya udah bosen istilahnya dari dulu itu diinjak-injak terus seperti itu. Iya dan di saat dia lagi benar-benar mau bangkit banget Mas maksudnya tuh bukan bangkit maksudnya tuh dia benar-benar namanya kan lagi bagus kan dia Puncak, lagi betul. kayak lagi bagus terus dia kekayaannya bagus tiba-tiba ada hal seperti itu ya dia harus memutuskan sebuah keputusan yang sangat sulit mas si dekit sikit itu mas Betul, di kejadian dia betul. bangun dari tempat tidur itu ya dia ya kita kayak diajak benar-benar tuh situasi manusia atau kita sendiri tiba-tiba itu mengalami sebuah hal yang kita nggak sangka-sangka mas itu mas. Iya bener sih dalam arti, aduh mati lah dalam arti gue lagi puncak-puncaknya, nggak tahu gara-gara ini awalnya gue nggak mau, tapi kan karena disuruh sama saudaranya jadi istilahnya ikut-ikutan nggak taunya jadi kayak gini. Nah belum lagi nih ketemu sama kakaknya nih abangnya nih si Nikos dan Safas tuh ya. Aduh, Gila tuh bener-bener itu sadis banget itu. itu kalau dibikin film No Country for Old Men bisa nih mas lanjutannya tuh mas jadi serius itu sosoknya ngeri loh mas dua orang itu satu kelihatan kayak cupu-cupu masih Hmm, si Safasnya yang tua Safas ya. betul. Yang tua Oh, Nikos. oh Nikos iya kelihatan kayak cupu-cupu. Kalau si Safas nih yang bagian jagal ya mas tukang jagal ini masih nggak sanggup Betul. Si tapi Nikos itu bagian tenangnya. iya Nikos tenang tapi dia tuh otaknya mas sebenarnya mas dia tapi tuh dia otak Betul, betul. di situ dia lebih sadis pada Safas tuh Hmm. gila itu sampai yang gue pengen itu pas dia bilang mama
dia ngomong tentang mamanya itu Mas. Mama nih dia bilang nih ini HP dia sampai ekspresi kayak gitu gila tuh keren loh Mas itu Mas. Yang pas keluar dari rumah itu ya. Keluar dari rumah itu ya ini harus dimatiin nih orang ini harus nggak bisa ini nih pembalasan harus nyawas gila itu ngeri lu Mas ngomongnya Mas. Anjir itu Mas. Kalau gitu Itu tuh gue emaknya juga bayangin, mafia juga tuh ya, gue rasa iya, tuh ya. itu gue bayangin jadi si Charlton Mas duduk belakang gitu apa nggak jantungan Mas itu Mas. Iyalah, itu pasti Aduh, panik tuh ya. Aduh, mati deh gue nih kalau salah ngomong dikit mati deh gue nih. apalagi dia bilang gini, ayo ikut gue, sekarang ikut kita. Aduh gitu Mas itu udah gak sanok dia mau nolak ketahuan ya. Dia nolak ketahuan terjadinya dia ada terlibat konspirasi tapi nggak nolak juga. Aduh gila, susing Mas itu Mas. Betul, betul, betul. Gila itu benar-benar emang serem sih misalkan kalau apalagi misalnya oh nih integrasi apa satu orang temannya si Carlton tuh yang ditangkap tuh. Wah, tiba-tiba mulutnya udah mau bocor, mati lah dak dikduk nih. Apalagi kan Iya, misalkan kalau itu di depannya dia lagi. Aduh, gila tuh. iya. Siksanya juga nggak main-main tuh ya. Iya, aduh, untungnya dia cuma bilang, iya gue tahu dia mau ketemu orang terkenal di hotel, dulu gue jadi dia di pos itu, aduh mau kabur salah, mau gitu, ada gue jadi si Charlton tegang loh mas, jadi si Charlton di belakang tuh tegang loh mas, Untung nggak ngompol ya. itu nggak ngompol, iya, aduh, 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 bener-bener bener. Itu emang gila nih. Ini dua orang ini memang cocok sih nih. Sebenarnya tiga sih sama tadi itu si apa Billy Zane itu iya, cocok cocok banget tuh si Ari itu gila, lebih selengean, terus habis itu lebih ya itulah tapi kasih kadang-kadang tadi bercanda. sifatnya dia bercanda, tapi dia mungkin otaknya ya, Betul. Terus juga kalau si Nikos kan apa dia tenang, dia mikirin oh, segala macam. Kalau si Safas itu yang tengah-tengah malah lebih apa lebih geradak geruduk sih, lebih iya, nafsuan ya. tukang Iya. eksekusinya mas, eksekusinya dia, mas. Iya itu gila, tukang Habis itu, tukang jagalnya. Nah, gila itu mas, berikutnya nih, kita masuk ke karakter Jin, seorang istilahnya fans fanatik. Nah, menurut Mas ini kalau dilihat dari karakter Jin ini apa nih yang menarik? Soalnya kalau menurut saya ini cukup menarik nih dari istilahnya dari awal sampai akhirnya pun dia itu menurut saya ada sisi menariknya nih Mas. Gimana Mas kalau menurut Mas? waktu pertama kali dia muncul mas di layar ya mas, gue udah punya feeling nih apaan nih orang nih foto-fotoin handphone diarah-arahin dengan muka mimik gilanya itu mas, mimik orang itu mas, orang kayak sakit mas jujur mas ya tanda Hmm, kutip ya, hmm, 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 mimiknya loh, mimik ketawanya itu loh yang kayak orang seneng yang gimana gitu loh, betul. senyumnya itu loh muka apa ya, muka orang antusias gitu mas, muka orang kayak seneng buat gitu, Tra- kayak banci-banci tuh kayak nggak sorry kayak orang tuh yang gitu loh, kayak melambai hmm. tapi cowok gitu loh. Yang terlalu antusias mungkin kali ya, Iya karena apa antusias. die hard fans, betul. Iya, itu ada teman-teman kita kalau kita dari SD mas ya. Kita dari Hmm, SD ya, maksudnya kita pengalaman kita misalnya dari SD, dari SMP tuh ada tuh tipe-tipe karakter orang seperti itu mas. Bukan soal ngefans sama seseorang ya, cara ngomongnya tuh ada kayak gitu mas. Orang seperti itu ada memang mas. Kok gue sih pernah nemuin tiap sekolah tuh SD, SMP, kuliah tuh ada kayak gitu mas. Yang punya karakter tuh seperti itu mas. Kesannya melambai, tapi tuh kayak kalau misalnya kalau Harry Potter gitu misalnya demen Harry Potter tuh apa sampai kayak gitu ngerti mas. Maksudnya tuh menggilai suatu itu sampai kayak gitu ada banget dalam kehidupan itu. Kalau ini sih Die Hard fans sih benar-benar nah Die Hard fans sih soalnya apa dia sampai ngoleksi dari apa pertama kali main film segala macam kan di clipping ya sama dia ya. Hmm, hmm, Bahkan diikut-ikutin semua dalam arti dia pergi kemana diikuti pokoknya setiap kali dia istilahnya manggung berusaha diikuti sih dan itu menggambarkan mungkin ini sebagai tanda kutip ini sindiran juga sih dari apa para selebriti yang merasa terganggu uh, terhadap fans yang terlalu fanatik gitu. Soalnya iya. nanti fans yang biasa sih oke, tapi kadang-kadang itu yang udah terlalu fanatik ya kadang-kadang kan masa sih dia lagi pergi sama keluarganya didatengin di foto misalkan kan kayak gitu-gitu kan mungkin kan agak terganggu ya. Ini di luar paparazzi nih dalam arti tapi kan ini fans yang die hard fans seperti Ini itu. ini kayak gue mas. Ini kayak gue Hmm, waktu zaman-zaman sebelum 5 tahun terakhir ya mas ya. Dulu gue tuh waktu gue SMP, SMA tuh gue ngefans sama Nirina Zubir mas. hmm, hmm. Sampai segitu mas dulu mobil atau pos tembok gue gunting-gunting gue tempel ke itu mas di wallpaper mas, serius mas. Umur berapa? Itu umur belasan lah. Nah, kalau Waktu belasan dia, kan masih oke lah. Tapi kalau ini kan kalau dilihat oh ini iya, iya, iya fans Die betul. Hard kan sampai umur 30 40 itu ya itu dia tuh yang fanatik banget kan. Itu Dulu mau sampai mau mau musik kayak mau film kayak itu pasti ada sih.
Iya, kita kalau ngefans sama seseorang ya atau kita suka sama suatu grup atau selebritisnya memang kadang bisa seperti itu sih Mas. Tapi kita masih dalam batas-batas ya seperti itu Mas, saking gilanya Mas. Hmm, Saking hmm. fansnya gitu loh, bisa seperti itu. Bisa ngumpulin clipping-clipping atau ngumpulin foto-foto dia gitu loh. Betul, Dan ini betul, betul. karakternya memang apa ya? Memang tuh setiap artis memang ada yang seperti itu sih Mas. Ada fans beratnya tuh yang sampai Betul. segitunya ada. Bahkan sampai apa ngambilin tong sampahnya, dalam arti berani membayar istilahnya tukang sampah istilahnya memberikan sampah-sampah daripada artis favoritnya. Itu kan Iya, gila banget gitu. betul. Hmm. Nah, kalau yang ini nih yang saya salut ini dia pun sampai istilahnya saking cintanya terhadap orang yang dia kagumi, dia tetap menutup mulut tuh. Itu benar-benar dia kan istilahnya dia kan menimbang-nimbang tuh yang di terakhirnya itu dia menimbang-nimbang nih apa yang harus dilakukan nih. Tapi dia menimbang-nimbang dan akhirnya dia memutuskan karena dia ini istilahnya saking ngefans ya dia mau melindungi orang yang dia puja gitu Mas ya. Ini sih Tapi benar-benar. tapi di Hmm? satu sisi untuk bagi sikit ya Mas ya. Hmm. Walaupun dia kata Mas kan dia sampai mengorbankan jiwa ya, Hmm. sampai menyimpan rahasia terbesar ya. Hmm, Tapi di betul. satu sisi itu bagi kita itu adalah sebuah ancaman yang kapan-kapan tuh bisa meledak Mas, kayak bom waktu Mas. Betul, betul. Nah, itu nanti kita kita bahas tuh dari sisi kitnya nih. Hmm. Apalagi si Jin ini tipenya dia tahu nih agak-agak bukan normal Mas. Hmm, Tapi hmm, si hmm. The Kid udah tahu kuncinya. Ini tip kan berapa kali kan waktu ngomong sama si Charlton, gue udah tahu tipe orang kayak gini tenang. Kok dia tuh butuh tuh kita tuh anggap dia tuh Diangkat-angkat. Betul, gila betul. secara nggak langsung tapi si Kid kesannya kayak nggak tulus ya, tulus gak sih Mas? Ayo lah Nah, sini itu lah. nah, oke, kita langsung masuk ke kit aja kali ya, kalau karena kita udah Iya. bawa-bawa sikit nih. Oke, kalau menurut saya sih seperti itu ya, artinya itu sikit itu sebenarnya bukan putih, tapi abu-abu dia. Dan nanti dia ada sisi gelapnya juga, ada sisi baiknya di mana itu dia sebenarnya mau yang baik nih. Dan nanti dia udah berusaha jujur, berusaha dari bawah dia meniti karir tanpa ada menyusahkan orang lain segala macam. Tapi ada juga sisi gelapnya. Dalam arti sisi gelapnya itu berarti kan untuk mengamankan dirinya itu ya dia harus ya mengorbankan apapun juga yang bisa menghalangi atau membahayakan dirinya sendiri atau keluarganya. Itu sifat yang sangat manusiawi tanda kutip, bukan manusiawi gimana tapi sifat yang dimiliki oleh manusia bahwa dia ini yaitu survival instingnya itu harus berpikir ya gimana nih supaya gue tetap aman seperti itu sih Mas. Dan tadi yang Mas bilang itu betul, dia itu punya punya pikiran bahwa wah ini nih nama apa ini harus gue istilahnya tanda kutip si Jin ini harus gue jilat-jilat lah dalam arti harus gue anggap angkat-angkat wah nih apa backstage Jin wah langsung kan seneng ayo sini nih kita apa live Insta misalnya kayak gitu kan. Lihat nih viewernya, followernya naik. Nah, itu kan dengan maksud sebenarnya itu kalau apakah tulus menurut gue sih emang nggak tulus karena pasti ada maksudnya. Tapi apakah itu dalam arti apakah itu dalam arti layak atau normal ya menurut gue sih normal ya dalam arti kan itu kan seperti ngasih simbiosis mutualisme ya dalam arti ya si Soalnya jinnya berharap diam dianya juga naik naik pamor. soalnya dia juga ada satu yang jadi dia di masyarakat dia dianggap nggak aneh juga maksud tuh dia tiba-tiba akrab sama si Jin berapa hari ya ikut bareng mobilnya terus diajak makan diajak premier acara dia tuh. Hmm, Nah itu karena dia mau nebus seolah-olah Mas di hadapan publik dia nebus betul. marah di rumah sakit dulu. Itu yang marah-marah di rumah sakit tuh gue seneng loh Mas adegan tuh loh Mas. Betul, Ekspresi si Jin tuh benar-benar tuh kayak orang tuh yang benar-benar kaget Mas. kecewa. Gitu Mas. Betul. Kaget besar dia Mas. Hmm. Nah, itu Ternganga-nganga dia. juga. Ternganga-nganga dia udah nggak kasih kesempatan ngomong itu Mas. Betul, betul. Nah, itu dia dalam arti gini. Kalau kalau kita lihat dari kejadian-kejadian para selebriti dalam arti ya kejadian-kejadian yang kita lihat di media sosial segala macam itu fans yang terlalu fanatik bisa menjadi istilahnya dua sisi yang satu bisa menjadi mengangkat tapi yang satu itu bisa membahayakan kenapa misalkan suatu saat itu mereka nggak puas atau kecewa kecewa itu baik itu tadi itu mungkin eh,
fansnya lagi ngomong apa, terus habis itu di istilahnya ternyata itu aktor atau istilahnya idolanya itu salah ngomong atau lagi istilahnya lagi having a bad day, jadi responnya jelek. Nah itu kan jadi akhirnya malah bisa menjadi dari fans fanatik menjadi istilahnya musuh utama. Nah itu dia bisa jadi dua sisi tuh, yang itu yang berbahaya. Dan Apalagi hmm, apalagi waktu kejadian di rumah saya pas dia keluar ketemu si Jin itu, gue lucu banget, mas bukan lucu, maksudnya itu pas banget kan, gue inget banget waktu di rumah dia baru terima kabar dari si Charlton, nggak salah kakaknya kan, tentang waduh ternyata ini nih, ternyata ini, aduh pasan dia datang sih sesuai banget pas, kalau gue jadi si King emang jadi si Kid mas. hmm, Jadi kita hmm, lagi satu belum selesai datang lagi kayak gini mas, gitu loh mas, gimana nggak hmm. emosi, gue jangan jadi si Kid juga mungkin emosi berat mas kalau gitu. Hmm. Sebenarnya kayak gini juga udah waktu itu si Eminem juga kan melalui lagunya itu Stand kalau nggak salah ya, itu juga ya kayak gitu tuh, dalam arti di mana fans fanatiknya itu ngecat rambutnya seperti dia segala macam, terus habis itu ternyata pas lagi ada dia udah nunggu lama, terus tiba-tiba itu entah kenapa itu uh, terlewati dan akhirnya itu jadi istilahnya marah, jadi dendam istilahnya seperti itu sih. Nah ini seperti ini sih, dalam arti si Kid itu sendiri menurut gue sih, ya tadi itu sih ya, di satu sisi itu dia ada sifatnya baik, dia mau baik, benar-benar baik. Di satu sisi itu ya, ya setiap orang itu pasti ada sisi hitamnya sih untuk menyelamatkan diri sendiri sih. Apalagi kan dia kan seorang selebritis yang dari bawah dan dia baru mengalami perceraian dengan istrinya kan. Terus Hmm. habis itu bayang itu lagi kasus perceraiannya, terus habis itu istrinya ketemu cowok lain, terus habis itu ada kasus nih cewek kok one night stand kok istilahnya tiba-tiba mati di kasur gua, terus habis itu ada mafia dimintain tolong malah jadi gigit. Nah itu kan wah gila tuh, kalau nggak burn out ya itu mah bohong banget, dalam arti itu ya itu puncaknya, siapa sih nggak marah, dalam arti gila nih gue kok bertubi-tubi kok dapat kayak gini sih. Nah itu sih kalau ditambah sedikit sih. ditambah sedikit emang gue perhatiin ya dari 1 sampai 7 mas ya, dia punya karakter memang sedikit emosional mas, basicnya emang sedikit emosional. Mungkin karena dia harus memendam dari awal, itu memendam karena dia seorang gini loh, seorang publik figur kan pasti kan harus tanda kutip kita ngomong itu tidak menjadi dirinya sendiri, dia nggak boleh marah semarah-marahnya. Bener gak sih? Jadi dia harus harus tetap tenang. Nah mungkin itu kali sampai saya ini nih udah mencapai puncak nih, bisa meledak akhirnya sih. Seperti itu, ditekan terus ya gimana dong? Dia mungkin udah jengah juga, setiap hari gue harus ketemu wartawan, gue harus bisa senyum-senyum, habis itu apalagi gue komedian istilahnya kan, itu malah yang dibilang kan seorang komedian itu stand up komedian itu bukan berarti dia pasti ketawa-tawa, dan nanti bukan berarti dia di dalam hidupan sehari-hari itu merupakan orang yang lucu. Mungkin aja mereka itu adalah orang yang serius, dan rata-rata itu mereka itu justru karena menertawakan nasib buruk mereka itu yang menjadi bahan, dalam arti bahan komedi mereka. Kalau dilihat dari banyak banyak cerita dari stand up komedi sih seperti itu. Keresahan hati ya kalau kita bilang ya. Betul, keresahan hati mereka, pengalaman mereka waktu dulu, dalam arti akhirnya itu menjadi bahan tertawaan untuk menertawakan diri sendiri istilahnya. Seperti itu sih. Nah ini dia nih. Nah ini kan karakter Kit ini nggak istilahnya nggak bisa lepas dengan karakter sang kakak si Carlton. Nah gimana nih menurut lu nih? Aduh si Jadi Carlton nih. Carlton ini termasuk kuncinya juga di film ini mas. Ibaratnya Hmm, si film ini secara udah menarik ya, dengan bintang Kevin Hart. Ditambah ini duetnya sama si Wesley Snipes ini, iya jeb mas ini mas. betul betul. Jeb banget nih. Dan ini si Wesley Snipes ini benar-benar menjiwai banget. Dia kayak ibaratnya nih mas, gue bayangin dia kayak mau comeback ya mas ya. Dia benar-benar nih sepenuh hati banget main film ini mas. Sepenuh Betul. hati banget. Gila, dia mencurahkan seluruh kemampuan skill aktornya tuh di film ini mas, menurut gue mas. Ekspresi Hmm, dia terutama mas itu sangat ekspresif banget mas Des. Matanya, ketakutan dia, cara dia ngomong, cara dia ngeyakinin si Kid, cara dia ngeyakinin penjahatnya, betul betul betul. poker face-nya nggak bisa kita tebak apa yang selanjutnya direncanakan dia gitu loh. Hmm, Itu hebat mas, jadi dia abu-abu mas, jadi kita juga sampai episode 7 pun sebelum endingnya ya, kita walaupun kita tahu dia mungkin orang yang kurang baik ya, licik, punya masa lalu yang kelam ya, tapi di satu sisi kita kadang, gue sih berasa ada seperempatnya tuh gue tetap kayak prihatin juga sama kehidupannya mas.
Hmm, hmm, hmm. Emang bener sih kan dia kan apa seorang atlet yang bisa bilang itu mungkin udah tidak terpakai lagi ya, seorang atlet yang sudah tidak terpakai lagi, terus habis itu dia kesannya itu hidup di bayang-bayang adiknya. Dan arti selalu Dan mungkin orang orang lain itu pasti membanding-bandingkan dia dengan adiknya yang sukses dan akhirnya itu menjadi istilahnya ya tadi itu mungkin hidupnya jadi tertekan segala macam. Tapi ya sayangnya ya tadi itu uh, entah kenapa ya mungkin dia jatuh ke lubang yang salah kali, pergaulan yang salah kali Mas ya. dia ibaratnya jadi si Howard mas, mungkin dia tipe Howard mas, tipe Hmm. Howard tuh si itu si Uncut Games-nya si Adam Sandler mas, Hmm. dia Hmm. Hmm. judi atau ngutang orang, jadi dia banyak utang kan, makanya dia kan diceritakan kan dia Buka satu, restoran sama sama mafia pula. iya banyak utangnya dia, jadi dia juga bingung sebenarnya sisi mungkin sifat dia sebenarnya baik mas, dia satu pelindung kan, si Hmm. Jin bilang dia juga salah satu kan yang ada satu momen dia yang jadi tuh inspirasinya si Kit juga kan untuk dia survive di dunia ini kayak kayak ngejaga si Kit juga gitu loh. Dan Betul. cuma dia kehidupannya yang terlibat ke dalam dunia hitam mungkin ya mas ya, atau pernah di penjara atau dia banyak utang, Hmm. jadi mau nggak mau dia harus berpikir otak mas, ini mungkin sebuah keputusan yang paling sulit bagi dia juga, ibaratnya dia sampai harus misalkan menjebak adiknya mas ya, tanda kutip ya. Betul. Iya, padahal itu mungkin dipikirnya dia pikir mungkin adiknya nggak bakal istilahnya nggak bakal melakukan hal itu tapi ternyata itu ya tadi itu udah di breaking pointnya si Kit nih dalam arti udah lu gila aja lu dalam arti gue lagi stres gini-gini ditambah lu nih si Ari nih istilahnya gini-gini Iya. ya Terus apa. dia terus dikit sedikit dia bilang ya lu selalu gini bilangnya, lu bisa akan berhasil, lu akan berhasil nanti, lu akan berhasil, tapi buktinya apa, buktinya apa, buktinya itu dalam banget mas, kata-kata sedikit tuh mas, Hmm, tapi kata-kata Kit si Charlton tuh dalam loh, yang bilang dia tuh berarti orang yang gak pernah berhasil selalu bilang orang yang pasti gagal bisa, betul. Hmm, ternyata gagal terus gitu loh, itu dalam loh mas, kata-kata dia loh mas. betul tapi Dia di berhak satu mana sebagai yang punya uang atau kakaknya yang sering menopang hidup dia tuh, dia berhak untuk ngomong seperti itu menurutku mas. iya betul sih. Tapi tadi itu dalam arti memang ada beberapa istilahnya beberapa orang itu ya entah kenapa jalan hidupnya selalu istilahnya nggak bisa naik-naik terus nih. Entah itu apa salah dari pergaulannya, salah langkahnya segala macam. Dan istilahnya ini yang relate menurut gue sih ini yang relate di dalam kehidupan nyata di mana istilahnya beberapa orang atau banyak dari orang itu harus istilahnya menopang menopang istilahnya anggota keluarga lainnya dalam arti walaupun mereka masing-masing udah menikah segala macam tapi istilahnya menjadi istilahnya bahkan menjadi breadwinner bagi anggota keluarga lainnya. Nah, ini yang cukup menarik nih sih Mas dalam Hmm. arti dia udah kerja keras gini-gini, tapi ini kok masih saya uangnya itu selain untuk keluarganya dia harus ke kakak adiknya yang mana udah dewasa juga seperti itu sih. Ini yang Terus cukup sedikit sedikit relate. gentle banget lu mas, pas dia bilang ya udah utang lu berapa sini, kamera lu sini, sekarang kita buat perjanjian secara nggak tertulis, Hmm. lu gue bayarin langsung secara ini virtual itu. Nah, baik sebenarnya dalam arti. Baik bener ya, utang udah beres kayak gitu, duh. Heeh. Nah, cuma ya tadi itu akhirnya itu kan karena sakit hati, merasa dihianati, merasa nggak bakal istilahnya dia akan berputar-putar ke situ aja tuh dan artinya istilahnya ya nggak bakal kelar dalam arti Mungkin mungkin saat itu kalau mayatnya si Ari nggak ketemu, mungkin mereka nggak itu udah beres ya mas ya ya. aman betul. Tapi kan Ini ketemu, aduh. mereka kan amatir dalam arti gue ini geblek banget ngapain ke tong sampah bodoh banget loh mendingan kan ke laut atau kemana kek atau gorong-gorong masa sih tong sampah kan pasti yang diambil sampahnya Hmm. ya kan. Kalau nanti pas Mungkin dimasukin ke tong sampah, gue bilang, aduh ini on banget sih, masa sih nggak pernah lihat film-film sih, masa ke tong sampah kan diambil sama tukang sampah. Loh, bener gak? tekanan 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 penjahat si Nikos sama si Fasas itu serem loh mas, pas tahun ini meninggal, lu tahu gak? Kayak suara itu belum tuh kayak investigasi sekaligus memberitahu bahwa ih ngeri tuh mas. Mancing-mancing ya, dan nanti mau lihat respon lu gimana nih, Iya respon respon lu bener. gimana nih. Lu salah Iya, respon, hilang kepala lu, hilang iya, badan lu, hilang kaki lu iya, istilahnya. iya. Dan dia nganggap si Charlton pun nganggap ini emang dua orang kuat ini emang susah dihadapin ya mas. Maksudnya tuh dia nekat punya orangnya ya. Betul, belum lagi kan yang akhirnya itu pacarnya si Charlton kan kita udah tahu tuh, istilahnya kan kayak bukan pacar temennya ya, temannya si Charlton kan kita Iya. udah tahu tuh tanpa tanpa belas kasih itu karena istilahnya ya udah dendam ya dendam. Nah, nah, sekarang Iya. nih
sebelum kita tutup nih, overall serial ini gimana nih, Mas? Overall ini recommended Mas ini Mas. Ini gue bahkan ada kepikiran mau nonton ulang lagi Mas dalam waktu dekat Mas. Wow, mantap sekali nih. Berarti film bukan mood booster ya Mas ya. Mas ini apa ya, enak aja gitu suasana filmnya tuh hotelnya gitu ya. Ada dia bicaranya, marah-marahnya, terus ditemenin dengan bodyguardnya gitu loh. Kita kayak enak gitu nonton ya Mas, lihat si Kit sekilas lemah tapi dia tetap masih ada bodyguard, seorang kayak Setia, asisten-asistennya. betul. Iya, yang bisa kasih dia masukan-masukan yang terbaik juga ya untuk kehidupan dia. Terus gimana hubungan dia masih Charlton yang harus main kucing-kucingan, telepon-teleponan padahal masih Charlton. Kabar-kabaran yang ibaratnya mereka, dia tuh si Kit pun sembunyi-sembunyi dari para staffnya itu ya. Betul. Gila sih itu sih Mas. Itu gila. Di satu sisi kita bayangin kalau kita semua tuh kita gini Mas, di film ini kita tuh bisa ngebayang kita jadi posisi siapa Mas. Kita bisa jadi posisi Kit, situasi seperti itu, situasi bodyguardnya, situasi si kakaknya, situasi manajernya gitu loh Mas. Pasti berasa lah kayak kita mungkin kalau sebagai selain kakaknya kita mungkin berharap nih kakaknya benar-benar bawa suwe nih ibaratnya nih. Mungkin kalau misalnya di lingkaran circle-nya si Kit pasti nganggap ini si kakak ini bawa sial atau gak bikin si Kit tuh jadi berubah gitu Mas. Betul. Kayak gitu sih. Ini actingnya si Kit ya, semua Charlton, Kit, bodyguard-nya, si fansnya, manajernya, penjahatnya, ini sangat berkesan bagi gue Mas semua Mas. Nggak ada yang nggak berkesan Mas. Setuju. Iya betul. Saya setuju nih sama Mas Watching nih. Ini film ini layak ditonton, bahkan wajib ditonton sih. Sayang sekali kalau ini terlewati di radar. Cuma ya kalian tadi itu jangan berharap bahwa Kevin Hart pasti akan ketawa-tawa. Jangan. Ini justru pembuktian si Kevin Hart ini bisa bermain serius nih dan benar-benar serius nih. Mungkin sih menurut gue ini kenapa dia bisa bagus karena dia mungkin menurut gue sih ada beberapa hal itu relate sama dia sih. Jadi saya dari tatapan matanya, dari gestur tubuhnya, dari dia marah, dari dia saya sedih itu menurut gue sih menjiwai sekali. Apalagi si Wesley Snipes juga nih, gue berharap sih ini sih comeback-nya dia sih kan dari tahun 2019 kan kalau nggak salah kan dia udah main di Dolomite Is My Name tuh sama Eddie Murphy tuh. Terus selain itu juga Coming to America yang kedua tuh sama Eddie Murphy juga nih. Menurut gue sih semoga nih ini menjadi satu titik balik lah, setidaknya itu tolonglah dilihatlah. Walaupun yang di dua sebelumnya itu kan mungkin kan dia hanya sebagai istilahnya ya sebagai karakter pembantu, di sini pun juga ya istilahnya masih di bawahnya ditutupi oleh Kevin Hart sebenarnya kan namanya kan. Tapi kalau melihat dari aktingnya dia masih bisa bersinar sih, dan gue berharap itu kedepannya dia semakin lebih dilihat oleh para studio. Oke. Keren. Wajib nonton ya. Wajib, 100% wajib Mas ini Mas. Ini 9,5 dari 10 Mas. Waduh, mantap. 9,5 dari 10. Mantap nih. Jadi kalian ini jangan ragu-ragu nih untuk nonton nih. Cuma 7, luangkan waktu dan pasti kalian akan mendapatkan tontonan yang keren. Bukan yang murahan. Bukan kaleng-kaleng nih Mas. Ini emang sih genrenya kita bukan masuk ke action ya Mas ya. Bukan ya Mas ya. Bukan. Thriller pun ya gimana Mas? Thriller misteri kali. Misteri tapi yang penuh kehangatan ya Mas, kelihatannya Mas ya. Iya betul, seperti itu. Ini bagus, harus nonton di Netflix. Sayang. Jadi kalian buka Netflix, kalian cari True Story dan itu tonton satu episode aja, pasti kalian akan penasaran terus. Oke, Mas Watching. Ini thank you banget nih untuk pembicaraan film serial True Story ini. Semoga di lain waktu kita bisa membahas film-film atau serial-serial yang tentunya yang keren-keren, yang berbeda, dan apalagi ini udah mulai masuk Desember nih, kita berharap nih ada sebuah film yang hangat. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Watching dan para sobat BB69. Terima kasih dan see you. Thank you.